Jangan khawatir, di sana itu banyak takjil, banyak banget yang bagi-bagi takjil. Benar. Dari minuman, mau jus, air putih, itu ada semuanya. Dan saya lihat itu ada isi uangnya, bener nggak tuh? Betul. Tahun kemarin iya, itu jamaah Al-Fajr itu bahkan ada yang dapat. Tahun kemarin. Beneran? Iya beneran. Ya? Ada kemarin itu ada yang ngasih itu di dalamnya itu 50 real kalau nggak salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi. Ini nyebutnya Gus Reza. Gus. Amin, amin. Amin, diaminin tuh, Masya Allah. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sangat baik pada hari ini. Mas Agus sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Amin. Kita juga dalam kondisi sehat. Puasa lancar, Mas? Alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Alhamdulillah, gak ada yang bolong ya. Alhamdulillah nggak ada yang bolong alias semoga. Masya Allah, luar biasa. Ini mungkin teman-teman masih ingat ya, kita podcast kemarin juga sama Mas Reza ya, terkait informasi yang menarik ya kemarin itu ya. Kita ngobrol-ngobrol, dan nanti kita juga bakal ngobrol yang menarik lagi. Betul. Dan ini kan memang masih musim-musim Ramadan ya, maksudnya masih masuk di bulan-bulan Ramadan. Ini kita bakal diskusi tentang topik yang spesial, karena nanti kan juga kita bakal bahas tentang Ramadan juga, umroh di bulan Ramadan. Dan ini kalau teman-teman belum tahu ya, Ustadz Reza atau Gus Reza ini beliau nanti insya Allah berangkat juga di akhir Ramadan insya Allah ya. Betul, tanggal 20 itikaf ya insya Allah. Itikaf. Nah ini itikaf tapi spesial ya. Sangat-sangat spesial. Yang paling dirindukan dan paling diminati oleh para jamaah umroh. Betul banget. Dan yang lebih spesial lagi, ini umrohnya semi backpacker nih. Betul ya ini ya. Tahu aja nih. ini umroh spesial lagi karena umrohnya itu semi backpacker gitu kan. Nah mungkin beberapa teman-teman kita yang nonton ini mungkin masih pada yang bingung juga semi backpacker itu seperti apa. Karena kan orang tahu kan ibaratnya umroh backpacker itu mungkin kan ada ya. Iya betul ada. Nah kalau menurut Ustaz Reza nih terkait umroh backpacker nih seperti apa? Apakah itu umroh backpacker itu adalah yang kayak Solo tuh Mekah jalan kaki atau lihat gua gitu? Itu gimana tuh menurut Ustaz Reza tuh? Ya intinya umroh backpacker itu bukan Solo ke Jeddah jalan kaki naik sepeda terus lewat gua. Kebetulan kemarin waktu viral itu saya cari guanya pun juga nggak ketemu, tembusannya di Mekah itu di mana. Mau nitip koper sampai Indonesia itu sebenarnya. Cuma apa itu umroh backpacker? Teman-teman semua perlu ketahui ya. Kalau di Al-Fajr semi backpacker ya nyebutnya. Semi backpacker. Nah, kalau umroh backpacker atau semi backpacker di Al-Fajr itu adalah ibadah umroh di mana salah satu fasilitas terutama di bagian hotelnya ya itu ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Bukan ditiadakan secara full, tidak. Makanya kita sebutnya semi backpacker. Jadi kita menyiapkan salah satunya yaitu hanya room only untuk meletakkan koper saja. Adapun untuk istirahat bagaimana? Ya namanya umroh itikaf. Ya tentunya kita paling banyak itu adalah di masjid. Jadi jamaah mayoritas semuanya itu tidur, istirahat dan lain-lain full di masjid 10 hari. Terus bagaimana kalau mau istirahat? Ya tentunya kalau istirahat bisa gantian atau ada alternatif jamaah itu bisa sewa dar atau kos-kosan istilahnya, jauh lebih murah itu. Jadi nanti ketemunya tetap nyaman dan juga semuanya terkondisikan dengan baik. Oke, berarti memang di situ walau semi backpackernya di situ tidak yang diharuskan kamu harus tidur di masjid, itu juga tidak juga ya. Tidak. Maksudnya kita juga memberikan peluang buat jamaah itu misalkan mau ke dar mungkin teman-teman belum tahu ya. Dar itu kayak apa? Apartemen ya? Apartemen lah atau kos-kosan kayak gitu gampangnya. Nah itu mungkin masih diperbolehkan gitu kan. Dalam artian memang kalau kan kadang orang kan belum biasa ya Tati ya. Maksudnya ketika ada di Mekah atau bahkan di Indonesia pun juga bukan hal yang biasa gitu kan. Tidur
1 kali 24 jam, apalagi 10 hari gitu misalkan. Iya, betul. Itu kan bukan hal yang biasa gitu kan. Betul. Jadi kalau mungkin teman-teman semuanya pengen, oh aku ingin tidurnya di kasur, tetap di kasur, nah kan nanti ada opsi itu tadi. Betul, Dan betul. itu di luar dari harga ya. Iya, betul, di luar dari harga paket yang ditentukan, dan itu jauh lebih murah harganya dibanding paket yang ngambil full ya. Karena itu kategorinya kan apartemen atau kos-kosan, bukan full hotel ya, kayak gitu. Tapi itu sekali lagi itu hanya untuk sekedar istirahat, mungkin sehari 2 hari saja. Karena apartemen pun di sana nyari pun juga susah, karena full Ramadan atau apalagi 10 hari terakhir itu. Teman-teman semuanya harus ketahui, hotel yang biasanya jarak 3-5 kilo mungkin sepi, ketika Ramadan itu melebihi musim haji. Semuanya full total dan harganya Masya Allah luar biasa. Dar apartemen yang biasanya hari-hari biasa nggak laku, di musim Ramadan full penuh semuanya. Kayak gitu. Tapi tidak menutup peluang teman-teman semuanya yang ngambil semi backpacker, jangan khawatir karena kita siap membantu untuk mencarikan dar yang terbaik, baik fasilitasnya ataupun kenyamanannya maupun harganya, kayak gitu. Mantap nih, berarti memang diupayakan juga dari TL ya. Betul. Jadi kita sudah koordinasi nih sama jamaah kloter 20 Maret besok itu. Sekarang kita udah mulai data siapa yang pengen nginep di dar harian, jadi hitungannya harian ya. Oh gitu. Tapi kalau paket full itikaf itu harus kan, kalau hotel itu harus ngambil 10 hari terakhir full, nggak boleh sehari 2 hari. gitu. Iya, kalau hotel seperti itu. Okay. Tapi kalau dar ini bisa ngambil harian. Misalkan nih setelah landing di Mekah langsung umroh ya biasanya. Kan capek tuh, jamaah butuh istirahat. Kalau kita semi backpacker, kita kan hotel hanya ngambil paling 2 kamar 3 kamar untuk meletakkan koper saja. Kalau jamaah mau istirahat di kamar kan nggak memungkinkan. Misalkan Ustadz ini saya mau nginap di dar nanti di awal kedatangan untuk istirahat setelah pasca umrohnya wajibnya, kan capek tuh. Boleh nanti kita carikan. Mau tanggal ini kan kita berangkat tanggal 20 nyampe sana 21. Berarti dari tanggal 21 sampai tanggal 22. Mungkin ada lagi Ustadz saya mau nambah dari tanggal 21 ke 22. Nambah di pertengahan tanggal 25 sampai 26 sama di akhirnya saya butuh 3 hari, boleh. Jadi boleh terpisah-pisah. Jadi teman-teman semuanya tetap nyaman ya. Walaupun semi backpacker semuanya tetap terkondisikan. Nanti kita tetap bantu semuanya. Gitu. Luar biasa nih. Dan ini kayaknya hal baru juga ya tadi ya. Sangat baru. Dan jarang ada yang pakai trik ini. Padahal trik ini adalah sangat-sangat membantu dan sangat-sangat berguna bagi teman-teman semuanya yang mau umroh pada bulan Ramadan. Bener banget. Apalagi kalau kita lihat harganya kan jauh banget gitu. Bahasanya kalau kita katakanlah ini kan itikaf ya. Itikaf kan biasanya harganya lumayan tuh. Apalagi yang di hotel gitu kan, itu lumayan banget. Bahkan kalau kita boleh bilang yang itu kalau di hotel dibandingkan dengan yang semi backpacker mungkin bisa buat 2 orang. Betul sekali. Harganya bisa buat 2 orang. Betul banget. Cuman kadang pertanyaan muncul, Tat. Jadi ketika kita mau umroh kan kadang oke lah umroh nanti fasilitas banyak, ada hotel, ada makan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke umrohnya, ini kan Ustadz Reza juga mau berangkat ya ini ya. Ini persiapan-persiapan apa aja nih yang disiapkan nih? Biar teman-teman yang nonton yang mungkin jamaah Ustadz juga ya. Iya, nonton juga bisa ikut prepare kira-kira seperti apa. Oke, jadi teman-teman semuanya, ketika kita mau melaksanakan umroh di bulan Ramadan, terkhusus ketika kita mau berangkat itikaf, yang perlu diperhatikan atau persiapkan adalah yang pertama adalah mental dahulu. Karena apa? Umroh di bulan Ramadan itu berbeda dengan umroh-umroh pada bulan-bulan yang lainnya. Ketika bulan Ramadan ini benar-benar padat Masjidil Haram itu. Super padat, bahkan melebihi, mungkin saya katakan bisa melebihi ketika musim haji yang tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Nah, jadi harus mental harus diperkuat. Apapun ketika kita mau berangkat, ya kita harus niat karena Allah dulu. Setelah itu, setelah mental diperkuat, niat kita bulatkan. Kemudian yang kedua adalah persiapan peralatan.
terutama ketika kita itikaf. Karena kita ketika itikaf itu tidak mungkin akan bolak-balik ke hotel. Kita pastinya selalu stay di masjid. Betul. Karena tujuan kita ke sana mau ibadah kayak gitu. Mungkin sesekali bolehlah kita pulang ke hotel atau kedar kayak gitu. Tapi kita fokusnya di masjid. Maka ketika di masjid itu kan fasilitas masjid itu kan minim ya. Sedangkan di Masjidil Haram teman-teman semua tahu sendiri, Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah itu suasananya di dalam masjid itu dingin karena full AC. Nah di situ juga tidak ada kasur, tidak ada seperti di Indonesia disiapkan bantal dan lain-lain. Nah, otomatis kita harus mempersiapkan persiapan itu secara mandiri, teman-teman semuanya. Tadi yang pertama kan mental, yang kedua adalah persiapan akomodasi. Akomodasi baik satu, yang pertama adalah ketika kita mau itikaf itu menyiapkan di dalam masjid itu menyiapkan sajadah. Walaupun di dalam masjid itu sudah ada sajadah, alangkah baiknya kita menyiapkan sajadah yang kalau teman-teman semuanya lihat ketika di Masjidil Haram banyak yang menggunakan sajadah yang ada senderannya di belakang. Oh ya. Nah itu sangat penting. Kenapa? Karena belum tentu ketika kita mendapatkan tempat duduk yang untuk kita itikaf belum tentu itu mepet dengan tembok. Iya kalau pas di tembok kita bisa bersandar. Benar. Tapi kalau pas nggak di tembok, bayangkan kalau kita duduk berjam-jam tanpa sandaran itu, ya pasti lelah kan. Betul. Nah, alternatifnya itu kita pakai tempat duduk atau sajadah yang bisa untuk sandaran itu, dan itu harganya murah kok. Kalaupun tidak bawa dari Indonesia, beli di sana banyak, paling sekitar 30 real kalau nggak salah, sekitar 130-an lah. Oh murah ya? Kategorinya murah. Asal nggak harus yang bermerek, harus mewah kayak gitu. Betul. Yang penting bisa dipakai dan nyaman, itu kurang lebih sekitar 130 ribuan teman-teman semuanya. Jadi murah. Itu sajadah. Yang kedua adalah bantal angin. Kenapa bantal angin? Karena ringkes kalau orang Jawa mengatakan. Jadi tidak memakan tempat. Karena setiap mau tidur kita itu harus ada untuk bantalan. Nah, kenapa bantal angin tadi? Satu, tidak memakan tempat. Yang dua, ketika harus dibereskan cepat, tinggal dibuka penutupnya, dikempesin, dilipat, masukkan saku. Oh iya. Aman kan? Tapi kalau teman-teman semuanya bawa bantal leher atau bantal dari yang konvensional yang biasa itu, dari ya kapuk susah. Dari kapuk mungkin itu kan banyak memakan tempat. Iya benar. Pengalaman saya seperti itu, bawa bantal yang dari angin itu. Nah, terus yang ketiga yang dipersiapkan adalah selimut. Ya, kalau selimut bisa kita pakai kain ihram. Kalau kita bawa kain ihramnya double. Tapi kalau cuma bawa satu, ya kita bawa selimut yang tipis lah ya, paling nggak bisa untuk selimutan kayak gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah keempat, obat-obatan. Teman-teman semuanya perlu diketahui itikaf itu ibadah fisik. Mungkin lelah, capek itu adalah pakaian kita sehari-hari ketika kita melaksanakan itikaf, tapi tetap nyaman, hati gembira dan riang. Tapi tetap kita harus menjaga stamina. Maka yang perlu dilakukan adalah kita meminum multivitamin atau bisa kita sedia obat-obatan. Oh iya, penting juga tuh. Kenapa? Karena obat di sana itu mahal ya, Masya Allah. Dan belum tentu cocok. Benar. Ya, jadi lebih utama bawa obat-obatan dari Indonesia. Kemudian yang kelima, bawa Tupperware untuk makan dan minum. Oh ya, ini nggak iklan ya ini ya, karena udah tutup nih. Oh ya. siap. Bawa tempat untuk makan dan minum. Tapi jangan khawatir. Untuk makan, teman-teman semuanya, walaupun backpacker, itu kan makan beli sendiri ya. Jangan khawatir, di sana itu banyak takjil. Banyak banget yang bagi-bagi takjil. Benar. Dari minuman, mau jus, air putih, itu ada semuanya. Dan saya lihat itu ada isi uangnya, bener nggak tuh? Betul. Tahun kemarin itu jamaah Al-Fajr itu bahkan ada yang dapat. Tahun kemarin. Beneran? Iya beneran. Ada kemarin itu ada yang ngasih itu di dalamnya itu 50 real kalau nggak salah itu. Ngeri kan Mas? Lumayan tuh. Lumayan banget tuh. Udah dapat pahala, dapat rezeki. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Betul banget. Oke. Iya kayak gitu. Jadi takjil itu macam-macam di sana Mas. Jadi kalau teman-teman ketahui, yang teman-teman lihat biasanya takjil itu yang disediakan oleh resmi dari
Masjidil Haram dari pemerintah sendiri yang di dalam goodie bag kayak iya. gitu ya. Iya itu banyak, pasti disediakan di dalam masjid itu. Cuma perlu teman-teman ketahui, ketika Ramadan itu adalah puncak-puncaknya orang bersedekah. Dan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi sekitarnya itu banyak orang bersedekah makanan. Jangan khawatir, termasuk orang Indo dan kita ini alhamdulillah sering melaksanakan itu juga. Jadi kita setiap sore biasanya koordinasi kita untuk bersedekah makanan, kita bagi-bagikan. Siapapun yang membutuhkan, siapapun yang ingin mencicipi sedekah kita, kami persilahkan. Dan jumlahnya itu banyak banget, ribuan itu yang ngasih itu. Gak cuma 1, 2, 3. Hampir setiap titik tempat itu bahkan ada yang ngasih. Wah, bahasanya kita gak bawa bekal apapun juga insya Allah aman dapat gitu ya. Dapat. Asal mau datang aja ke masjid. Pasti dapat. Kayak gitu. Aman. Berarti memang kita persiapannya memang beda ya dengan umroh biasa ya. Kalau di hari biasa kan ibarat kata ya mas kita punya niat, kita olahraga simpel dan sebagainya, gak harus sebanyak ketika kita di itikaf terutamanya. Betul. Memang persiapan paling banyak itu di itikaf. Itu puncak-puncaknya harapan ketika berangkat umroh itu nomor 1 itu Ramadan itikaf. Bener banget. Gitu. Utama juga luar biasa Tat ya. Iya, seperti berhaji pahalanya mas. Masya Allah. Dan aku bayangin Tat, kalau umroh di bulan Ramadan itu kayak haji dan sholat di Masjidil Haram itu kalau tidak di Ramadan pun udah 100.000 kali kebaikannya. Apalagi di Ramadan, apalagi dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Berapa? Coba yang punya kalkulator dibuka. Coba berapa tuh? Coba 100.000 kali Ramadan kali 1.000 kan lebih baik lagi. Udah itu kelar itu. Masya Allah. Dalam sehari loh itu. Dalam sehari 1 sholat. Sekali kita berangkat itikaf pun juga udah lama tuh. Oh iya. Nah itu paling minim 10 hari lah. 10 hari nah. Coba Ustaz, kemarin kan ini kan mau berangkat nih. Iya betul. Itu berapa hari paket? Total alhamdulillah 19 hari. Paling lama ini. 19 hari itu ngeri banget. Coba 19 hari itu pembagiannya bagaimana? Jadi kita kan apakah Madinah dulu atau Mekah dulu, dan berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah itu? Jadi kalau untuk itikaf itu teman-teman semuanya itu bisa itikaf di Masjidil Haram Mekah maupun di Masjid Nabawi. Dua-duanya boleh, silahkan ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Cuma kalau di Al-Fajr ini paket yang diambil itikafnya kebetulan yang diambil itu Mekah dulu. Jadi tujuan utama setelah landing di Bandara Jeddah itu langsung ke Mekah. Kan biasanya kan mayoritas kan ke Madinah dulu nih. Nah ini ke Mekah dulu. Jadi nanti kita ambil niatnya itu di atas pesawat. Ya lama ya. Iya, seperti jamaah haji Indonesia kloter 2. Jadi kita ngambil mikot di atas pesawat, landing Jeddah, langsung berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah umrohnya, tawaf sa'i tahallul dan lain-lain. Setelah itu selesai, fokus ibadah di Masjidil Haram kurang lebih itu dari tanggal 21 sampai tanggal 1 April. Nah gitu. Berarti dapat sholat idnya di Mekah ya? Di Mekah. Setelah itu sorenya berangkat ke Madinah tanggal 1. Kayak gitu. Pulang tanggal 6. Tanggal 6 April ya. Tanggal 6 April ya. Betul. Luar biasa nih. Memang berarti kan berjuang dulu gitu kan. Kan istilahnya kalau Mekah itu kan memang kita butuh perjuangan. Iya betul. Perjuangan yang mendebarkan. Kenapa mendebarkan? Apakah ibadah umroh kita ini nanti bisa full atau kita dapat Lailatul Qadar apa tidak kayak gitu. Tapi yang penting selama itikaf kita tetap fokus, jangan lalai untuk ibadahnya. Betul. Gitu. Mau malam genap, malam ganjil, itikaf libas semuanya pokoknya kayak gitu. Mumpung sampai sana juga. Iya betul. Tujuan kita ke sana mau ngapain kecuali mau beribadah. Iya. Gitu. Masya Allah. Karena orang-orang yang mengambil itikaf ini spesial loh mas. Karena apa? Walaupun kita buka banyak, mungkin banyak penawaran, banyak ini, hanya orang-orang pilihan lah. Semua yang umrah ini pilihan. Tapi itikaf ini spesial pokoknya kayak gitu. Betul banget. Memang ya orang kan mikirnya gini, tadi saya sampaikan kalau umroh itu kan pengen dilayanin ya, dalam artian wah aku harus dapat hotel terbaik, aku harus dapat ini itu.
Sedangkan kalau kita lihat bahwasanya untuk yang di umroh Ramadan itu terutama di itikaf ya, itu untuk cari hotel yang dekat, hotel yang bagus itu sering kali full gitu kan, sering kali full itu. Udah full, mahal lagi. Iya bener banget. Betul. Jadi begini teman-teman semuanya, terkhusus di bulan Ramadan itu, kalau saya menyarankan, mau hotelnya apapun, mau fasilitasnya apapun, udah yang penting berangkat. Kenapa? Teman-teman semuanya, nanti kalau sudah sampai di Mekah maupun Madinah, udah lupa hotel, lupa yang namanya tempat tidur. Karena apa? Kadang saya itu sering memberikan pelajaran kepada jamaah agar ketika kita berangkat umroh itu tidak sia-sia, tidak hanya pindah tidur aja di hotel. Sampai saya itu punya jargon untuk jamaah itu, bahwasanya karpet di Masjidil Haram itu lebih indah dan nyaman daripada spring bed atau kasur di hotel. Kayak gitu. Juga. Kalaupun mau tidur, tidurlah di masjid. Kenapa? Kalau tidur di masjid, minimal saya mengurangi untuk membangunkan. Udah ada muazin ya? Iya, kenapa? Udah ada muazin, kalau nggak bangun pasti ada jamaah yang lain yang berusaha membangunkan. Haji. Kum, bangun. Kalau nggak askar itu. Kalau nggak askar. Betul. Tapi kalau tidur di hotel, yang pertama, nanti takut kelolosan waktu sholatnya. Bisa jadi kayak gitu. Karena apa? Kan tidak mungkin saya setiap hari ketuk-ketuk pintu, Bapak. Udah bangun belum? Ibu bangun belum? Ayo ke masjid. Enggak, paling kan via handphone kita mengingatkan, Bapak Ibu ini sudah waktunya sholat zuhur. Ini sudah waktunya sholat asar. Mohon segera berangkat ke masjid. Nah, kalau ketuk-ketuk pintu kan tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, makanya tadi jargon tadi itu sangat pas. Kenapa? Kalaupun mau tidur sekalian tidur di masjid. Karena di masjid pun kalau mau sholat, mau mandi pun di toilet-toilet dekat masjid itu banyak. Benar. Gitu. Banyak banget itu. Walaupun posisinya kalau yang banyak itu kan memang di luar masjidnya ya, mungkin ya. Atau di dalam ada tadi? Nggak ada. Di dalam itu tidak ada masjid. Di masjid itu tidak ada tempat toilet, maaf. Oke. Kebalik. Tapi di dalam masjid, khususan Masjidil Haram, itu ada tempat wudhu, teman-teman semuanya. Jadi yang itikaf di dalam itu jangan khawatir, tidak perlu keluar dari masjid untuk sekedar wudhu. Di mana posisinya? Posisinya di bawah-bawah tangga mengarah ke pelataran masjid atau pelataran Ka'bah itu. Itu ada tempat-tempat wudhu. Nah, terus bagaimana cara wudhunya di sana? Ya tentunya kita menggunakan kain ihram agar bisa masuk di area situ. Gitu. Okay. Berarti itu area wudhu itu tempat yang deket saf cewek, akhwat. Semuanya ada. Pokoknya ada. Di bawah tangga itu ada. Bahkan yang terbaru, bukan terbaru sih, mungkin setahun ini sudah dibuka ya. Itu di area keluar setelah lampu hijau. Di antara lampu hijau itu ada pintu keluar. Lampu hijau itu berarti sejajar dengan Hajar Aswad. Itu ada arah keluar. Nah, di situ itu ada tempat wudhu sebelah kiri. Baru gitu ya? Iya, di situ. Kenapa seperti itu? Saya sendiri pernah wudhu di situ, jadi saya bisa cerita. Dan nyaman sekali di situ. Iya, gitu. Nanti sudah ada tempat wudhu laki-laki, perempuan itu sudah ada tandanya masing-masing. Tapi terkhusus untuk toilet hanya ada di luar bangunan masjid. Karena apa? Menjaga kesucian dari masjid itu sendiri. Oke, siap. Sama ini tadi kan Ustadz sempat menyampaikan ya terkait bahwa tempat makan dan sebagainya. Ini kaitannya mungkin agak tricky juga ya. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali umroh, apalagi ambil umroh itikaf, kan kadang nanti gimana cari makannya, kalau nggak ada hotel gimana makannya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa bagi tips juga ya untuk yang mau memastikan bahwasanya makanan itu tetap ada dan tetap kenyang gitu kan untuk umroh itikaf terutamanya. Apalagi yang backpacker ini ya, semi backpacker ini. Iya, betul. Jadi begini, Mas. Kalau untuk semi backpacker ini kan nggak ada kamar dan juga nggak ada makan. Nah, sedangkan makan itu kalau Ramadan kan cuma 2 kali, berbuka dan sahur. Jadi berkurang 1 kali. Nah, caranya bagaimana? Yaitu triknya itu sebenarnya mudah. Tapi bagi yang belum memiliki pengalaman umroh
apalagi dengan backpacker, itu nanti akan berpikir, wah nanti saya ribet makannya gimana kalau nggak ada hotel dan lain-lain. Sebenarnya mudah teman-teman semuanya. Jangan khawatir berangkat umroh semi backpacker ini. Semua teman-teman yang mau berangkat tinggal menyiapkan uang saja. Rata-rata seharga 20-30 real itu sudah makan mewah. Itu kategori makan mewah. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana? Yang pertama, teman-teman semuanya tinggal keluar melangkah dari pintu Masjidil Haram, keluar ke depan di sekitaran WC 3, WC 4, 5, 6 itu banyak sekali warung-warung penyedia makanan. Apalagi di area Tower Zam-Zam itu. Dalam ya? Iya, di dalam itu di P3 sama P4 itu Masya Allah banyak sekali warung-warung itu. Tinggal nanti keluar dari masjid. Nah, ini yang jadi trik ini. Kalau kita beranjak dari tempat kita duduk, pasti akan ditempati orang lain. Oh iya? Iya, begitu. Jadi triknya bagaimana? Teman-teman semuanya, ketika kita masuk ke area masjid, minimal bawa teman 2-3 orang. Tujuannya apa? Misalkan lah paling banyak 5 orang. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak memakan space ruang yang banyak, kita harus cari tempat yang luas. Karena cari tempat yang luas di sana itu sangat susah. Nah, cari paling 3-5 orang. Ya istilahnya kalau ada ruang sedikit, space sedikit, nyempil-nyempil masuk-masuk. Desak-desak dikit. Nah, triknya teman-teman semuanya 2 orang utusan ditunjuk gantian. 2 orang ini tugasnya adalah menyiapkan makanan. Baik sahur maupun berbuka. Jadi nanti berlima ini misalkan ya, berlima patungan, beli makan, serahkan kedua orang ini untuk keluar beri makanan. Yang 3 orang ini ngamankan 2 tempat yang ditinggalkan ini biar nggak dipakai orang lain. Kayak gitu. Nah, setelah itu keluar makan, cari makan, bawa masuk makan di dalam. Boleh kalau pas itikaf boleh bawa makanan ke dalam boleh. Tapi kalau non itikaf, non Ramadan itu tidak boleh ya teman-teman semuanya. Bawa makanan dan makan di Masjidil Haram itu pasti akan dilarang oleh pihak petugas askari itu. Nah, itu yang trik yang pertama. Jadi deket kok, cari makanan itu nggak jauh, tinggal keluar aja, beli di depan-depan masjid itu banyak. Nah, yang kedua boleh lewat koordinator. Misalkan nih dalam satu grup ini ada 30 orang. Kalau saya besok bawa 30 orang. Misalkan diamanahi, Ustadz, 30 orang ini semua sepakat kita titip uang selama 10 hari. Nanti tolong kita disiapkan makanan. Nah, nanti biasanya saya akan menyiapkan makanan, tapi saya tidak bawa masuk ke dalam. Kan apa? Kalau saya nenteng jumlah banyak ya, itu nggak boleh. Kayak jualan. Kayak jualan. Jadi dikira saya jualan itu nggak boleh. Nah, triknya bagaimana? Ya saya daripada teman-teman semuanya antri dan lain-lain, mending saya yang orderkan. Saya akan bantu orderkan. Nanti saya bisa info jam sekian misalkan mau waktunya berbuka. Misalkan jam 5 semua jamaah bisa ngambil makanannya di depan WC 3 di bawah lampu. Oh iya. Kayak gitu. Nanti saya akan standby di situ sambil menunggu semua jamaah ngambil makanan. Keluar ngambil langsung masuk lagi. Jadi mungkin nggak ada waktu 5 menit bisa udah. Tapi kalau harus ngantri kan kadang bisa setengah jam sampai 1 jam. Betul. Kalau nggak mau ribet, tinggal dikoordinasi, koordinator, kumpulkan uangnya, kita siapkan. Benar. Memang itu nyaman, satu tips pokoknya. Yang enak juga ya. Iya, memudahkan. Kalau nggak mau antri lagi, itu mungkin di dekat biasanya ada yang jualan juga kayaknya orang-orang Indo. Itu betul. Orang-orang Indonesia yang bekerja di sana ya, banyak yang jualan itu di area WC 3 di bawah hotel Sofah Tower. Kalau masih terlalu dini atau siang itu biasanya nggak ada, Mas. Oh, kosong, nggak ada. Dia standby-nya di depan hotel Orensis. WC 3 belok kiri 50 meter di situ. Itu. Sampai gitu. hafal tuh. Iya. Karena di situ kalau masih terlalu sore itu apa ya? Kan diusir sama askari. Dianggap istilahnya memperhambat perjalanan jamaah yang mau ke masjid gitu. Jadi diusir. Ya, biasanya mereka standby di depan hotel Orensis. Itu. Setahu saya di situ. Wah, hafal banget nih. Ini tandain nih. Tandain nih. Masya Allah. Berarti memang kan gini,
Misal nih kita jamaah ada 30 orang. Mm-mm. Ternyata di situ ada akhwat-akhwat ya, dalam artian memang qadarullah gitu kan. Mm-mm. Udah berangkat, kita dapat umrah pertama, alhamdulillah lancar. Iya betul. Hari kedua, hari ketiga ternyata haid. Terus Ah, tahu tuh. Tiba-tiba haid. Kadang kan juga ada keinginan untuk makan ya di Iya, siang betul. hari dan sebagainya. Apakah warung-warung sana juga buka, Tat? tetap ada yang buka teman-teman semuanya. Kenapa Hmm. buka? Bukan berarti budaya orang Arab itu wah ini Ramadan malah buka warung ini bukan. Hmm. Karena apa? Dalam Islam itu ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Orang yang melaksanakan safar Hmm. itu boleh tidak Puasa. berpuasa. Hmm. Dan rukhsah itu Allah mencintai kok. Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hmm. kita nggak perlu berdebat. Mending kita berpuasa, mending kita ini enggak. Rukhsah itu perlu kita ngambil sesekali. Hmm. Karena Allah pun mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah. Dan orang yang tidak mengambil rukhsah Hmm. tidak lebih baik. Gitu. Hmm. Ah. Gitu. Ya jadi teman-teman semuanya nggak perlu berdebat. Di sana kok buka warung, ya nggak apa-apa karena mereka menyiapkan bagi orang-orang yang satu dalam keadaan safar, yang kedua seorang mungkin perempuan yang tidak berpuasa kayak gitu. Hmm. Sedangkan mayoritas jamaah umroh itu pasti dalam keadaan safar. Iya betul Kayak betul gitu. betul. Berarti nggak ada istilah harus di langsung digedor-gedor atau Enggak. kayak kita lihat di viral-viral kan gitu ta. Iya. Gitu. Berarti di Saudi aman gitu ya, ada gitu Aman. kan. Ya ada mungkin ada yang ditutup hanya setengah saja kayak gitu. Oh, Jadi tidak paham. dibuka full secara vulgar. Pesanan gitu ya. Menerima Hmm. pesanan atau mereka memang menyediakan cuma tidak secara vulgar karena mereka juga menghormati orang-orang yang berpuasa kayak gitu. Hmm. Jadi nanti kalau mau kalau mau datang mau makan ya tinggal bisa di take away kayak gitu. Kadang ada yang tidak menyediakan makan di tempat. Jadi untuk Ramadan khusus take away kayak gitu. Biar tidak dimakan di situ kelihatan jamaah Betul. banyak gitu. Jadi biar take away dimakan di kamar lah kayak gitu. Betul betul. Ya Kayak bahasanya gitu. tetap ada adabnya. Ada gitu kan. adabnya semuanya seperti itu. Iya, karena balik lagi kan nggak bisa dipukul rata semuanya puasa ya. Betul. Mungkin ada yang tidak juga. Iya betul. Ada yang mungkin tidak berpuasa karena berhalangan atau karena mengambil rukhsah kayak gitu. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan atau berprasangka buruk. Sampai di sana, oh itu kok ada yang makan ya. Udah sampai di Mekah bukannya beribadah berpuasa malah makan-makan Iya. gitu. Dan itulah dia yang sakit hati, yang punya penyakit hati Iya. itu kan malah jadi Iya, ini harus kan. dihindari prasangka-prasangka itu. Pokoknya ketika kita sudah sampai di Baitullah, hilangkan prasangka-prasangka yang lainnya. Karena apa? Di sana itu macam banyak sekali perbedaan dari mungkin yang kita di Indonesia. Kok kita seperti ini ibadahnya, sampai di Mekah kok ini ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, itu perbedaan itu menjadi istilahnya warna yang indah. Kayak gitu. Kita tidak perlu berprasangka. Kayak gitu. Betul banget. Ini pertanda ini teman-teman semua nih kalau sampai Saudi. Kalau di Indonesia oke lah, mungkin ada orang lewat dirasanin gitu kan. Di sana nggak boleh ya. Nggak boleh. Lagi Ramadan nih mau berangkat. Kita nggak boleh ngerasa nih, nggak boleh berprasangka. Iya. Berprasangka baiklah ke siapapun. Itu betul. Insya Allah itu bersama prasangka-prasangka para hambanya itu, tinggal kita prasangkanya bagaimana, Allah akan kabulkan. Kalau prasangka kita baik ya jadinya baik. Kalau prasangka kita jelek ya jadinya pasti akhirnya ujung-ujungnya ya jelek juga. Iya, gitu. Benar banget, luar biasa. Mungkin ada beberapa sudah ada gambaran ya terkait umroh di itikaf, terutamanya di sini semi backpacker gitu kan. Nah mungkin kadang juga ada jamaah-jamaah yang masih bertanya-tanya juga di sini mungkin terkait tadi kan persiapan sudah disampaikan ya, persiapan apa aja. Terus di situ nanti kan gini, itu kan kalau semi backpacker berarti kan dominannya itu di masjid. Ya, apakah kita terutama jamaah-jamaah umrah itikaf itu apakah tetap harus bawa pakaian ya, pakaian yang berjahit, entah kaos, entah celana dan lain sebagainya, atau enggak bawa itu sama sekali? Cukup kayak ikhram beberapa potong atau bagaimana tuh? Oke. Jadi di sini itikaf itu ada dua pengertian ya teman-teman semuanya. Itikaf yang murni memang ingin full 10 hari terakhir itu di Masjidil Haram tanpa kembali ke hotel.
Atau itikaf yang kedua memang berangkat itikaf. Jadi namanya saja yang itikaf. Jadi 10 hari terakhir itu kan kategori itikaf kayak gitu. Tapi jamaah pengen tetap bolak-balik ke hotel. Setiap hari pengen ke hotel. Tapi mayoritas mungkin 75%-nya di masjid, tapi setiap hari masih ada peluang kembali ke hotel. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, Mas. Kalau teman-teman semuanya setiap hari memungkinkan mau kembali ke hotel, maka tidak perlu membawa pakaian ganti. Pakaian ganti cukup diletakkan di hotel saja. Berangkat ke masjid bawa sajadah, kayak gitu, bawa cemilan, dah berangkat, zikir, doa, baca Quran dan lain-lain di dalam masjid. Setelah itu pulang ke hotel, misalkan ya. Jadi nggak perlu pakai pakaian ganti, bawa pakaian ganti. Tapi kalau yang full murni itikaf, mungkin ke hotelnya hanya sekedar sesekali istirahat. Mungkin 10 hari ke hotelnya hanya 3 hari atau 2 hari, bahkan tanpa ke hotel sama sekali. Maka perlu teman-teman semuanya sediakan pakaian ganti. Berapa jumlahnya bisa disesuaikan sesuai keinginan masing-masing, kayak gitu. Jadi bawa ransel ketika itikaf itu diperbolehkan. Oh, masih bisa bawa ya? Bisa. Walaupun nanti biasanya akan diperiksa bawa apa kayak gitu, tapi tetap lolos. Tapi kalau non itikaf biasanya bawa ransel nggak boleh ya teman-teman semuanya. Kayak gitu. Betul. Karena bakal sangat mencolok ya itu ya. Iya betul. Mereka akan ngecek. Oke, berarti kondisinya kalau itikaf itu misalkan itu full di masjid, berarti dia bisa nih tanpa harus pakai kain ihram di luarnya. Katakanlah pakai gamis gitu. Boleh berarti boleh. Kalau itikaf ya. Jadi kalau itikaf itu malah mayoritas cenderung yang tidak berihram. Kenapa? Kalau ihram itu kan khusus hanya jamaah yang mau melaksanakan ibadah umrohnya. Dia mau masuk ke pelataran. Sedangkan area pelataran ini tidak digunakan untuk itikaf. Area pelataran ini nggak boleh digunakan untuk itikaf karena nggak boleh ini ya? Khusus untuk jamaah yang mau melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i saja. Tapi kalau itikaf biasanya justru di lantai-lantai atas itu. Oh, paham ya, betul. Atau di area perluasan yang dekat Hotel Anjum itu. Jadi itu tanpa harus menggunakan kain ihram karena di situ bebas, tanpa berihram pun boleh masuk. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya, berarti kan mungkin mulai paham ya. Terutama mungkin juga perlu nggak sih kira-kira bawa kain ihram tambahan gitu kalau itikaf? Karena kan memang sering dipakai ya. Iya betul. Jadi kalau menurut saya teman-teman semuanya yang mau berangkat umroh di bulan Ramadan terkhusus itikaf ini, saya sarankan bawa kain ihram itu minimal 2 set atau bisa lebih lah. Kenapa? Karena bakal setiap hari itu minimal kita melaksanakan tawaf sunnah. Kenapa? Karena kita kan udah di dalam masjid nih, nggak mungkin kita melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi di situ kita menyempurnakan, memperbanyak ibadah sunnah. Salah satunya adalah tawaf sunnah. Nah, ketika kita mau tawaf, otomatis kan di pelataran tuh kita wajib menggunakan kain ihram. Ya di situ kita gunakan kain ihramnya. Ya biar ada ganti-gantinya, minimal kita bawa 2 set pakaian ihram. Minimal ada untuk ganti lah kayak gitu, Mas. Kayak gitu. Karena kita kan nggak mungkin mau cuci di situ. Benar. Betul banget. Memang kalau ini kan hal yang baru ya, maksudnya jamaah juga bakal banyak belajar juga dari apa yang kita diskusikan gitu kan. Betul. Terus terkait ini tadi kan kita sampaikan terkait kain ihram yang dibawa gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana, kan pasti kita butuh mandi. Sedangkan itu kamar mandi kan di luar masjid. Sedangkan koper kita ada di hotel. Sedangkan misalkan kita bawa tas lah gitu kan. Apakah memang benar-benar aman lokasi di masjid yang kita sudah kaplingin ini untuk kita gitu kan, katakanlah kapling surga. Kan udah di black, ini punyaku Agus gitu. Ini untuk punyaku Reza. Apakah itu memang bisa kita pakaiin untuk kita ninggal tas di situ, atau tetap kita bawa nih untuk cari kamar mandi untuk mandi gitu? Nah, tadi sudah saya sebutkan, Mas. Jadi ketika kita berangkat ke dalam masjid itu minimal ada temannya. Tetap harus ada teman berarti ya. Tetap harus ada teman. Salah satunya adalah kalau mau keluar beli makanan, ada yang jaga tempatnya. Yang kedua, keluar mau bersih-bersih, mau mandi kayak gitu. Gantian itu juga. Gantian nanti. Nah, kayak gitu. Caranya seperti itu.
Jadi tas tetap dibawa, kan nggak mungkin kita mau bawa Plastik. baju, mau pakai celana, bawa tenteng-tenteng kayak gini waktu seperti di Indo, nggak mungkin. Kayak mau renang gitu. Bawa handuk sampai di sini kan nggak mungkin. Iya, Kayak kita malah jadi perhatian orang banyak nanti. Iya, betul. Gitu. Oh, betul juga ya. Terus kaitannya dengan ini, Dat, kan kalau kita lihat memang untuk itikaf terutamanya kan memang rame banget ya di Saudi. Betul. Apakah diterapkan juga harus masuk itu pakai aplikasi nusuk? Itu apakah diberlakukan? Mungkin ya kita mungkin bercermin dari tahun kemarin mungkin. Nah, itu bagaimana, Dat? Aplikasi untuk itikaf itu ya. Untuk masuk mungkin ya. Masuk ke dalam masjid untuk itikaf ya. Ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali karena kemarin beberapa jamaah memang sudah ada yang menanyakan juga terkait apakah perlu daftar online untuk kita bisa mengakses area kita untuk itikaf di dalam masjid kayak gitu. Jadi ini saya jawab sekalian ya, teman-teman semuanya. Untuk yang daftar aplikasi itu adalah khusus warga Saudi. Mukim ya. Mukimin atau orang Indonesia yang memiliki iqomah atau istilahnya KTP Saudi. Kayak gitu. Para pekerja-pekerja Indonesia itu punya yang pengen itikaf bisa daftar di situ. Kenapa? Teman-teman semuanya, bagi warga Saudi atau mukimin orang Indo yang punya KTP Saudi, kerja di Saudi, itu punya hak khusus untuk mengakses tempat khusus itikaf di mana itu di belakang pelataran Ka'bah pas. Kalau biasanya umroh sebelum kita tawaf ada yang melaksanakan ibadah sholat dulu. Mungkin Mas Agus juga pernah ketika sholat sampai di sana kan maghrib dijamak dengan isya di Masjidil Haram biasanya kayak gitu. Itu kan sholat kan setelah turun tangga mungkin belok kanan atau kiri terus sholat berjamaah. Nah itu area situ digunakan untuk itikaf para mukimin. Di situ enak banget kan, suasana nyaman, tempatnya sudah terkaping dah kotak-kotak, adem banget juga. Nah di situ biasanya digunakan untuk itikaf para mukimin atau warga Saudi di situ. Nah dan di situ itu perlu adanya pendaftaran secara online. Jadi teman-teman semuanya khusus untuk warga Saudi maupun mukimin. Jadi untuk kita sebagai pendatang tidak bisa mengakses itu karena di situ harus menyertakan bukti iqomahnya bagi warga pendatang kayak gitu. Nah, begitu ya. Berarti itu memang di website khusus atau memang di aplikasi nusuk gitu? Ada di semacam kayak webnya itu ada linknya, istilahnya linknya gitu ya. Nanti ada linknya khusus. Oh gitu. Berarti betul. memang ada akses khusus ya untuk masuk ke sana ya. Betul sekali. Nah, dan memang syaratnya harus orang yang mukim atau mungkin pekerja Indonesia yang tinggal di sana pakai KTP-nya. Sohibul bait lah. Wong jero A1. Berarti memang menarik ya, kita makin paham tentang hal itu. Terus nanti berarti ketika jamaah umroh itikaf ini orang-orang Indo yang sekedar umroh ke sana berarti kan bukan mukimin gitu kan. Yeah. Berarti nanti lokasi yang di bawah ketika kita masuk mau umroh berarti di lantai dasar itu kan kadang kan kanan atau kiri kan gitu kan. Nah, berarti area situ sudah diblok untuk orang-orang sana yang daftar tadi. Betul. Itu sudah digunakan untuk mereka untuk beritikaf dari kapling-kapling mereka berkeluarga, kadang ada yang keluarga besar kayak gitu itikaf di dalamnya, tapi mereka ramah-ramah teman-teman semuanya. Ramah-ramah. Bahkan kadang kalau kita beruntung bisa ditarik ketika mungkin kita sudah sampai mau melaksanakan ibadah umroh, puncak umrohnya tawaf dan sa'i, mungkin pas sendirian kita nambah umroh mandiri di sana, ngambil mikot sendiri atau bareng-bareng, tiba-tiba waktunya berbuka puasa, kadang kita malah ditawari haji, ditarik-tarik malahan mereka narik kita, ngasih mungkin takjil untuk makan berbuka puasa kayak gitu. Jadi mereka itu ramah-ramah ya teman-teman semuanya. Dan mereka bersedekah banyak ya. Walaupun posisi beliau itu juga di lokasi dalam masjid dan itu dekat dengan Ka'bah, tapi juga ketika pas buka puasa tetap mau berbagi menu berbukanya. Betul, mau berbagi. Karena mereka satu memang terfasilitasi. Oh gitu. Ada fasilitasnya Mas di situ. Fasilitasnya lumayan komplit juga kok mereka itu. Jadi di situ tujuan link itu memang untuk mempermudah
pendataan dan juga untuk memberikan fasilitas apa aja yang diberikan dari pemerintah Saudi itu sendiri kayak gitu. Berarti paling nggak itu kayak kuantitinya berapa orang itu Iya, tahu gitu kan? ada untuk iya, menyiapkan jumlah mungkin untuk makanannya, menyiapkan makanannya berapa kayak gitu. Dan di luar itu mereka juga kadang sudah punya tim sendiri. Jadi mereka itu dari luar akan bawa makanan banyak dibawa ke dalam oleh tim mereka kayak gitu. Dan nanti itu biasanya akan dibagi-bagi ke orang-orang yang ada di dalam yang belum mendapatkan makanan. Oke, luar biasa. Berarti memang benar-benar dimuliakan ya kalau betul. Bulan yang sangat mulia pokoknya ini Ramadan ini dimuliakan. Kayak jadi pengen umrah di bulan Ramadan. Langsung lobby, langsung di lobby yang di samping umrah Ramadan. Oke, luar biasa memang ya. Cuman gini, pertanyaan lagi muncul. Ketika kita umroh di bulan Ramadan, gitu kan, apalagi nih itikaf, gitu. Apakah tetap ada city tour di Mekah ataupun Madinah? Nah, ini yang menarik ya teman-teman semuanya. Ini juga menjadi perbincangan hangat atau bisa jadi ini yang paling banyak ditanyakan oleh para calon-calon jamaah di bulan Ramadan, apalagi terkhusus itikaf. Ketika kita umrah di bulan Ramadan, apa ada city tour, apa ada ziarah kayak gitu ya. Jadi selama bulan Ramadan itu pemerintah Saudi itu memberlakukan aturan terkhusus untuk 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Itu dilarang adanya mobilisasi jamaah terkhusus untuk city tour. Kenapa? Alasannya yang pertama adalah faktor transportasi, aksesnya itu macet teman-teman semuanya. Oh, jalan macet ya? Jadi kalau pas Ramadan itu jalanan macet. Bayangkan ketika orang sholat itu jaraknya dari pelataran masjid bisa 2 kilo sampai 3 kilo jaraknya. Sedangkan hotel kita hanya di sekitaran pelataran, hanya jarak paling ada yang kalau pas di depan ya 100 meter, ada yang 300 meter, ada yang 500 meter. Jadi bis itu nggak bisa masuk. Karena apa? Ya karena dipakai untuk sholat jalannya. Kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi alasan pemerintah Saudi itu memberlakukan aturan tidak boleh adanya city tour. Yang kedua memang alasannya banyak syarikah perusahaan-perusahaan itu yang bisnya itu digunakan untuk mobilitas perpindahan jamaah dari Madinah Mekah, Mekah Madinah. Kayak gitu. Jadi memang itu secara resmi itu aturan dari pemerintah Saudi sendiri, bukan dari biro yang membuat kayak gitu. Nah, intinya city tour itu mayoritas seringnya ketika bulan Ramadan itu ditiadakan. Adapun kalau ternyata ini dapat city tour, ada aturan baru, ya alhamdulillah kayak gitu. Itu adalah nikmat yang tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Kayak gitu. Betul banget. Kadang kan bertanya-tanya ya, apakah umrohku nanti di bulan ini ya, maksudnya bulan Ramadan ataupun itikaf itu bakal ada. Tapi memang kan nyatanya memang kadang dari apa bahasanya tuh pemerintahan Saudi pun juga udah ada ultimatum ya, pasti nggak bisa gitu kan. Surat resmi bahkan tidak hanya ultimatum, surat resmi langsung kepada syarikah-syarikah perusahaan-perusahaan bis agar tidak melakukan agenda city tour. Iya betul juga. Malah biar banyak-banyak di masjid sih kalau boleh bilang. Betul sekali, biar fokus ibadah. Benar. Terus kalau boleh tahu juga ini kan kita fokus ke ibadah kalau mungkin itikaf terutamanya. Kalau dari Ustadz Reza ini mungkin ada poin-poin apa aja nih untuk kita bisa optimalkan, hal-hal apa aja yang bisa kita optimalkan untuk mengoptimalkan keutamaan umroh itikaf. Mungkin dari sedekah atau apa. Nah, itu mungkin bisa dibantu jelaskan ya poin-poin biar nanti dari jamaah yang mau umroh itikaf atau umroh Ramadan yang saat ini mungkin ya itu juga bisa mengoptimalkan yang mungkin Ustadz Reza saya sampaikan tadi. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita di 10 hari terakhir di penghujung bulan Ramadan, itu ibaratnya kita harus mengencangkan sabuk kita. Agar apa? Kita tidak terjatuh ke dalam jurang kenikmatan yang bisa melalaikan kita terhadap ibadah. Nah, karena apa? Bulan Ramadan kita bisa dipertemukan sampai bulan Ramadan, apalagi sampai 10 hari terakhir itu sesuatu hal yang nikmatnya luar biasa. Maka kita wajib bersyukur. Nah, bersyukurnya teman-teman semuanya dengan cara apa?
tadi alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk itikaf di Baitullah, itu hal yang luar biasa. Nah, terus agar kita lebih maksimal lagi, kalau itikaf kita di dalam itu adalah hanya fokus zikir, membaca Quran, dan mungkin tawaf sunnah, sholat wajib, sholat sunnah seperti itu. Namun saya ada beberapa trik atau gambaran agar kita itu lebih mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada yang kita lakukan di dalam masjid. Di dalam masjid kita sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Betul. Namun kita perlu menambahnya. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah sedekah. Sedekah jariyah. Lewat apa sedekah jariyah teman-teman semuanya? Salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Nah, Al-Quran yang ada di dalam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu adalah berasal dari wakaf-wakaf para jamaah. Kita berwakaf, bersedekah, itu tujuannya kalau dibaca. Setelah dibaca kita mendapatkan aliran pahala terus. Insya Allah itu akan menjadi saksi kunci kelak kita di akhirat nanti. Nah, dan kita wajib membaca ketika kita di dalam, kita baca itu Al-Quran. Entah itu siapa yang sedekah di situ, niatkan agar kita mendapatkan pahala, dan orang yang bersedekah Al-Quran yang kita baca ini juga mendapatkan pahala. Minimal ketika itikaf itu setiap 5 waktu sholat, setelah sholat atau sebelum sholat kita baca Al-Quran sebisa mungkin. Kenapa? Teman-teman semuanya perlu ketahui pahala membaca Al-Quran itu apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang kepada para pembacanya kelak di hari kiamat atau di hari akhir nanti dengan membawa syafaat, membawa pertolongan untuk kita semuanya. Jadi sudah bersedekah plus mendapatkan pertolongan. Insya Allah luar biasa. Itu luar biasa. Terus yang kedua, bisa bersedekah makanan dengan memberi makan sabilillah. Sabillah kalau ini. Orang-orang yang membutuhkan di situ. Caranya bagaimana? Ya kita membeli makan, bisa dikoordinasi nanti. Nah, di situ kita bagi-bagikan. Nah, dengan kita memberi makan untuk berbuka puasa, maka pahala kita seperti mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bisa beribadah dengan yang lainnya, tawaf sunnah. Bisa kita umroh sunnah, umroh yang kedua, kayak gitu. Terus kita juga bisa melaksanakan ibadah yang lainnya di luar masjid, kayak gitu. Apa saja? Banyak banget ibadah itu, menolong sesama teman satu rombongan, kayak gitu. Kita membantu menyiapkan perbekalan untuk teman yang lainnya. Mungkin kita bawa dari Indonesia, wah saya bawa apa itu mie instan dari Indonesia banyak banget nih, daripada tak makan sendiri, tak bawa ke masjid, tak bagikan ke teman-teman yang lain. Boleh. Bawa cemilan nih banyak, dibagi-bagikan, boleh kayak gitu. Betul. Nah, itu luar biasa ya. Iya. Dan memang euforianya ketika kita umroh Ramadan, apalagi tuh umroh itikaf. Bahkan mungkin kita nggak bicara pas Ramadan deh, kita kan di luar Ramadan pun, kalau sudah sampai di Masjid Nabawi Madinah ataupun di Masjidil Haram gitu kan, itu kayak euforianya kita udah lupa dengan urusan dunia gitu kan. Sangat lupa. Apalagi ini Ramadan dan itikaf. Iya betul. Saya sangat yakin di sana pasti bakal lebih bisa khusyuk gitu kan, karena memang dari orang-orang sekitar, dari apa ya bahasanya itu yang umroh di sana itu juga support gitu kan, ketika ada kesusahan langsung gercep. Betul. Ketika udah azan ada orang yang dia belum dapat buka, menu berbuka, tarik diajak. Iya. Bahkan aku juga sempat lihat juga video bahwasanya pas di Masjid Nabawi gitu kan, orang itu udah bawa tendengan makanan. Ada juga pas keluar itu tiba-tiba langsung tawarin lagi, dan itu harus dimakan gitu. Betul sekali. Seperti ya begitulah memang suasananya kayak gitu. Orang bersedekah itu udah kayak nggak mikir di sana itu. Banyak udah. Kita ibaratnya mau bawa, ini pengalaman ya teman-teman semuanya. Ramadan kemarin itu saya udah bawa dari dalam itu goodie bag yang buat takjil itu. Keluar dari masjid disamperi sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini. Mas, mau ini nggak makanan nggak?
ini saya masih banyak nih. Lah, kita udah bawa masih gitu kan. Gak apa-apa ini kita berbagi nih sedekah ini daripada nanti kebanyakan. Mau nggak diterima ini mereka udah menawarkan sedekah kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya kita terima. Baiklah. Dengan niatan apa? Nanti kalau di kamar ada teman yang belum dapat tak kasih kayak gitu. Kita dapat baru jalan berapa langkah udah haji halal dikasih lagi, bahkan nasi mandi seharga 30 real itu. Akhirnya Pak terima lagi karena Pak saking banyaknya makanan orang ngasih itu. Kita kasih, niatkan ini nanti buat sahur lah gitu kan. Bawah mau sampai di hotel haji lagi dapat lagi 4 makanan jenis makanan. Bawa ke kamar, ternyata temannya di kamar sama dapat banyak. Akhirnya apa, kita hubungi teman-teman yang lain, nih dapat makanan banyak nih, siapa yang mau nih panggil, akhirnya makan gitu. Tapi berkah, kita makan setelah sholat maghrib. Setelah itu mau tarawih, kita persiapan tenaga, otomatis kita makan lagi kayak gitu. Setelah itu untuk sahur, alhamdulillah semua kemakan, cukup kemakan, saking banyaknya kayak gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir. Masya Allah. Asal kita nggak malu mas. Jangan sampai kita mau dikasih sedekahan kita malu, wah saya beli aja mampu kok, ngapain saya ambil sedekahan. Bukan masalah mampunya teman-teman semuanya, tapi barokahnya kayak gitu. Betul banget. Kadang kita juga bahasanya ketika kita berangkat umrah itu diniatinkan ibadah ya. Dan mereka pun yang ngasih itu juga diniatin ibadah. Betul. Ketika dikonsumsi oleh orang yang berumrah, dia berharap ini 1 butir nasi mandi yang dikonsumsi menjadi darah, menjadi energi, dia sholat dapat pahala. Itu baru 1 nasi. Ini udah berapa nasi ini? Ini berarti kan bahasanya fastabiqul khairat itu memang benar-benar luar biasa di sana ya. Sangat luar biasa. Bahkan orang sedekah itu, orang Arab itu bawa kontainer isinya apa? Isinya kadang minuman, ada jus, ada buah-buahan. Orang sedekah nggak cuma bawa tas aja, itu orang Arab itu kalau sedekah kadang bawa kontainer, bawa mobil box, bawa mobil pickup kayak gitu. Itu ya, kita pengen sedekah ya semampunya kayak gitu, nggak harus bawa kontainer dari Indonesia. Ya, kita semampunya, kita mampunya beli berapa box ya kita bungkus, kita bagikan kayak gitu. Tapi ini hanya gambaran, maksudnya orang Saudi itu kalau sudah di bulan Ramadan itu memaksimalkan sedekah. Jadi teman-teman yang mau berangkat nggak perlu khawatir, intinya kayak gitu. Benar. Bahasa kita lihat juga tadi ya, bahwasanya sudah bawa tentengan masih dapat, sudah bawa 2 dapat lagi, sudah bawa 3 dapat 4. Itu bahkan dipaksa itu, dipaksa nerima. Haji dikasih kayak gitu. Insya Allah. Jadi insya Allah Allah bakal muliakan juga ya untuk tamu-tamunya di sana, insya Allah di bulan Ramadan apalagi. Ini luar biasa, barakallahu fik. Luar biasa Ustaz Reza. Ada satu lagi lupa gue. Apa tuh? Sebelum di closing ya. Boleh. Teman-teman semuanya, ketika Ramadan itu yang membuat terharu, membuat terenyuh hati itu adalah ketika sholat tarawih. Rakaat terakhir ketika witir, hampir dipastikan 99,9999% itu ada khunut. Itu khunut, apalagi kalau sudah khunutnya itu yang membacakan Syekh Sudais. Khunutnya itu nggak cuma semenit 2 menit, kadang 30 menit sampai 45 menit. Iya. Belum umrah Ramadan ya? Siap umrah Ramadan? Langsung aja hubungi official tim ya. Jadi mau ditanya. Jadi khunutnya itu bisa sampai 30 menit, 45 menit. Tapi teman-teman semuanya, saya sendiri kalau sudah Allahumma dina iman hadait kayak gitu, ya Allah, langsung nangis ya. Bahkan jamaah saya yang sepuh nggak ngerti bahasa Arab ikut nangis. Pernah tak tanyain, Mbah, tadi nangis ngapain Mbah? Emang ngerti artinya? Nggak tahu Ustaz. Tapi nggak tahu bacaannya itu ketika nyampe di telinga menembus kolbu, itu membuat hati saya itu bergetar dan saya itu ingat semua dosa-dosa saya. Dan saya itu seketika pengen bertaubat, taubatan nasuha, dan mohon ampun kepada Allah semuanya.
dan pengen mohon ampun pada Allah dan pengen mentaubati dosa-dosa saya. Itu bahkan dia nggak ngerti artinya pun sampai nangis kayak gitu. Kalau sudah kunut ngangkat tangan kayak gini, ya Allah saya nangis. Ya dikit sedikit paham artinya. Untuk jamaah yang nggak ngerti aja ikut nangis loh teman-teman semuanya. Nah itu karena apa? Allah limpahkan nikmat kepada hati kita, bukakan hati kita untuk menerima segala apa ya istilahnya kenikmatan ini ya, iman ya. Iman yaitu iman itu tidak harus mengerti artinya apa yang dibaca. Kalau Allah sudah tentukan nikmat iman itu hadir dalam kolbu kita, ya kita tinggal menerima, bahkan sampai nangis-nangis kayak gitu. Benar itu di hadapan saya sendiri teman-teman semuanya. Di samping saya, sholat di samping saya, ketika baca kunut saya nangis. Mbah-mbahnya ini karena apa saya panggil mbah? Karena usianya itu sudah 80 tahun. Dia berangkat sama anaknya yang lebih muda kayak gitu. Tapi dia kemana-mana kadang itu ikut saya karena kamarnya berdekatan dan sering menunggu saya kayak itu tahun kemarin itu. Jadi saya paham banget. Sempat tanya kenapa bisa nangis mbah? Memang tahu artinya. Saya nggak tahu artinya. Tapi ketika bacaan itu sampai di telinga saya, itu menembus kolbu hati saya sehingga harus saya itu kayak nangis sendiri mengingat dosa-dosa saya. Seperti itu. Masya Allah. Bisa dicoba teman-teman semuanya. Bisa dicoba. Merinding ya Allah. Bisa dicoba. Bismillah ya Allah. Murah Ramadan. Siap. Ramadan. Luar biasa Ustaz Reza terkait pengalaman-pengalaman yang disampaikan dan juga trik-triknya. Apalagi ini mau berangkat umroh itikaf juga yang semi backpacker. Siap. Kita doakan semoga lancar ya. Amin. Amin. Masya Allah tabarakallah. Sudah 1 jam kita ngobrol. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Barakallahu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.